kulla dolalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul i'radi anil jahilina. Ini bab menerangkan tentang berpaling dari orang-orang yang bodoh, yang jahil. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Surah Al-A'raf ayat 199. Artinya khuzil afwa, jadilah kamu sebagai seorang yang pemaaf. Ini perintah Allah kepada kita sebagai hambanya manusia. Jadilah kamu sebagai manusia pemaaf. Ya, jadi kalau ada orang salah kita maafin aja. Nah begitu. Ya pokoknya kalau kita udah selalu memberikan maaf, ini berarti kita udah menjalankan perintah Allah. Sebab Allah itu maha pemaaf. Makanya ada kata-kata afu di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya kita disuruh banyak-banyakin tuh baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau kita sendiri Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ini sifat afu ya milik Allah. Tapi kalau kita bisa berakhlak seperti akhlak yang dimiliki oleh Allah, sifat Allah, berarti itu berarti kita termasuk ciri orang-orang yang muttaqin. Ya, makanya dari hasil puasa itu kita disuruh itu punya sifat afu. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an di sana diterangkan salah satu ciri orang yang bertakwa al-afina 'anil nas. Al-afina 'anil nas itu artinya orang-orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain. Ya, nah ini Allah bilang di dalam surah ya Al-A'raf ayat 199, jadilah kamu sebagai manusia pemaaf. Khuzil afwa. Yang kedua wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah untuk selalu melakukan kebaikan. Uruf. Ya, jadi kebaikan-kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, jadi ketika ada orang bodoh berbuat macam-macam, kita berpaling. Artinya jangan diladenin. Nah, seperti itu. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kita berdebat kepada orang yang punya ilmu enak. Nah, begitu. Tapi kalau kita berdebat ya kepada orang yang kagak punya ilmu, ini yang repot. Nggak bakalan ketemu. Ya, lebih bagus ya kita ngalah aja. Ya, begitu. Wa'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Sebab kalau kita timpalin ya sama entar jadi bodoh juga. Kan kadang-kadang ada orang ya paham agama kagak, tapi sok mau berdebat sama agama. Dikasih dalil ini kagak paham, dikasih dalil itu kagak paham. Ya kita salah, orang begitu dikasih dalil, ngerti kagak? Ya, begitu. Jadi susah. Tapi kalau orang pintar sama orang pintar berdebat, ketemu entar. Karena dia bisa paham, oh begitu, oh begini. Ya, tapi kalau orang yang jahil, ya itu susah diajak bicaranya. Ya, apalagi dia sok tahu. Ya, nah ini. Jadi ketika dikemukakan ini dalilnya, itu dalilnya, ya mereka nggak akan paham. Ya, ini namanya wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Artinya wa idza sami'ul lagwa, apabila mereka mendengar al-lagwa, sesuatu yang enggak ada maknanya, sia-sia. Lagwa itu artinya mendengar sesuatu yang enggak ada manfaatnya. A'radu anhu, mereka berpaling daripadanya. Jadi enggak usah, berpaling aja. Ya enggak usah ditimpalin, enggak usah didengerin, enggak usah ya respon. Kenapa?
karena itu al-lagwa. Al-lagwa itu artinya ya nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Jadi a'radu anhu, mereka berpaling daripadanya. Wa qalu, dan mereka berkata lana a'maluna walakum a'malukum. Nah itu yang paling gampang begitu dah. Lana a'maluna, bagi kami ya amalan-amalan kami, walakum a'malukum, bagi kamu ya amalan-amalan kamu. Salamun alaikum, salam sejahtera buat kamu. La nabtagil jahilin, kami tidak akan mencari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Ini terdapat dalam Al-Qasas ayat 55. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid amman tawalla an zikrina, maka berpalinglah dari orang-orang yang berpaling an zikrina, untuk ingat kepada kami, kepada Allah. Ada orang enggak mau ya ingat kepada Allah, orang-orang kafir. Nah, itu berpaling dari mereka. Ini surah An-Najm ayat 9. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasfahis subhal jamila, maka ya berlapanglah dengan sifat lapang yang bagus. Ya, jadi subhah itu artinya lapang dada. Lapang dada itu artinya suka memberikan maaf. Ya, dia kagak punya sifat ya dendam dalam hatinya. Dah dimaafin aja, dimaafin. Itu namanya orang yang punya sifat lapang dada. Ya, fasfahir subhal jamil. Ini terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 85. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin, dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Abdullah bin Mas'udin, yang datangnya riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, lamma kana yaum Hunainin asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min asrafil arabi fil kismati. Tatkala terjadi hari Hunain, itu satu peperangan namanya perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan kepada satu manusia min asrafil arabi, dari tokoh-tokoh orang Arab, fil kismati, di dalam pembagian. Faqala rajulun, lalu ada orang laki-laki berkata. Jadi Rasulullah diceritain tuh, Pak. Kata orang laki-laki ini, oh Rasulullah kagak adil, pembagiannya kagak bener. Ya, sampai ada yang berani begitu. Ya, Rasulullah dibilang begitu. Ya, pada saat ya Rasulullah mengutamakan satu orang dari tokoh orang Arab di dalam pembagian, tiba-tiba ada yang komen. Ya, faqala rajulun, komen nih, ada satu orang ngomong begini, wallahi inna hazihi kismatun ma udila fiha. Tuh, ada yang bilang begitu, demi Allah pembagian ini kagak adil. Tuh, jadi Rasulullah bilang kagak adil. Wa ma urida fiha wajhullahi, dan ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka nih sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dengar ya informasi ini, ada orang yang komen bahwa Nabi kagak adil dalam pembagian ya hasil peperangan, apakah itu jenisnya ghanimah, ya fai dan lain dan sebagainya. Ya, ini karena memang Abdullah bin Mas'ud dengar, dan ini harus disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah dibilangin enggak adil. Lalu diceritain tuh. Kata Abdullah bin Mas'ud bilang begini, Bapak Ibu Saudara, wallahi demi Allah la akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya akan kasih berita, informasi kepada Rasulullah. Ini saya akan infokan kepada Rasulullah, biar Rasulullah tahu benar emang nih Rasul pembagiannya kagak adil. Jangan sampai nanti menjadi fitnah di masyarakat. Nah, tujuannya begitu. Ngadunya begitu tuh. Tujuannya supaya jangan terjadi fitnah. Ya, makanya perlu ini disampaikan. Pahit ataupun manis harus disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, saya datang dah nemuin Rasulullah. Fa'akhbartuhu, maka saya beritahukan dah kepada Rasulullah bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki tadi tuh. Ya, rajul ini enggak diketahui namanya dah. Ya, pokoknya rajul aja yang cerita begitu. Fataghayyara wajhuhu, berubah wajah Rasulullah. Artinya marah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya dibilang cara pembagiannya kagak adil, didengar
ya langsung berubah wajahnya, raut mukanya berubah. Hatta kana kasyirpi, sehingga wajah muka Rasulullah warnanya seperti apa? Ya seperti yang disepuh sama warna merah. Tuh yang namanya ya sirip, begitu sirip. Ya, jadi artinya sirip itu mukanya merah seperti disepuh gitu, sepuh dengan warna merah. Begitu. Ya, ini marah dalam masalah kebenaran. Ya, jadi Rasulullah boleh begitu. Summa qala. Kemudian Rasulullah komen begini, kata Rasulullah. Famay ya'dilu izalam ya'dilillahu wa rasuluhu. Maka siapa yang adil kalau seandainya Allah dan Rasulnya kagak adil? Kalau Allah dibilang kagak adil, Rasul dibilang kagak adil. Kalau Rasul dibilang kagak adil kan berarti Allah dibilang kagak adil juga. Sebab antara Allah dengan Rasul satu kesatuan tidak bisa dipisah-pisahkan. Atiullah wa atiur Rasul. Ya, kalau kita taat sama Allah ya otomatis taat sama Rasul. Kalau kita taat kepada Rasul ya otomatis kita taat kepada Allah. Kalau kita membantah kepada Rasul ya berarti membantah kepada Allah. Kita menghina mencela Rasul sama aja menghina Allah dan Rasul. Tuh makanya satu kesatuan. Ya, jadi kata Nabi, kalau seandainya Allah dan Rasulnya kagak adil, siapa yang bisa adil? Fama ya'dil, siapa yang bisa adil apabila Allah dan Rasul tidak adil? Jadi Rasulullah itu sempat marah dengan info seperti itu karena ini fitnah. Ya nggak mungkin Rasul dalam pembagian apapun nggak pernah tidak adil, karena memang ini wahyu langsung. Segala apa yang Rasulullah lakukan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu, ya merupakan perintah dari Allah semuanya, ya seperti itu. Semakala lalu Rasulullah bilang begini, yarhamullah Musa. Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada Nabi Musa. Qad uziya bi aksara min haza. Ya, yang sungguh Nabi Musa itu dikasih yaitu ujian-ujian yang lebih banyak, lebih berat daripada ini. Min haza, daripada ini. Pasobaro, maka Nabi Musa tetap sabar. Kalau Nabi Muhammad ngukur diri lagi, ya kalau saya mah belum seberapa ini. Kalau Nabi Musa apalagi menghadapi umatnya yang Bani Israel, bandel-bandel Pak. Ibu, itu yang namanya Bani Israel ceritanya dalam Al-Quran paling banyak. Coba Bapak Ibu baca Al-Quran, cerita Israel itu banyak banget. Kaumnya Nabi Musa itu terkenal bandelnya. Ya kata Nabi Muhammad, semoga Allah kasih rahmat buat Nabi Musa. Sebab Nabi Musa itu lebih banyak dikasih ya ujian, cobaan, gangguan sama umatnya kebanding daripada saya ini. Pasobaro, tapi Nabi Musa itu termasuk sabar. Ya saya baru begini. Nah, begitu. Jadi itulah ya artinya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Musa kan itu Bapak Ibu masuk dalam kategori ulul azmi. Jadi Nabi Musa itu banyak kelebihannya, termasuk ya ulul azmi 5 nabi yang dipilih yang lebih memiliki kesabaran plus. Ulul azmi itu artinya ulul sabri, yang dia punya kesabaran yang lebih. Nah seperti itu. Kemudian Nabi Musa juga punya predikat kalimullah. Itu hamba Allah yang dikasih kemampuan untuk bisa bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, seperti itu. Nah, makanya Nabi Muhammad begitu ngingat ama ya apa saudaranya yang lebih tua tuh Nabi Musa, ya lebih banyak dikasih gangguan, sabar dia menghadapi ya umatnya. Nah, makanya Nabi Muhammad ya sabar. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, asyirpu bikasri sodil muhmalati. Kata-kata asyirpu itu sodnya yang kagak pakai titik dikasrohkan. Wa iskanir ra'i disukunkan ya roknya. Asyirpu sodnya dibaca kasroh ya, kemudian roknya dibaca sukun. Apa artinya? Oh sibun ahmar, sepuan yang warnanya merah. Jadi mukanya itu seakan-akan ada sepuan merahnya. Ya, itu menunjukkan lagi marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau siapa Abdullah bin Abbas berkata, qadima Uyainah ibnu Hasan bin Huzaif, berkata ya siapa Abdullah bin Abbas, datang Uyainah bin Hasan bin Huzaifah, panazala ya Aliun ibnu akhihi Al-Hur ibnu Qais, maka ya datang mampir, maksudnya ya Ali bin siapa Alayya, maka mampir kepada saya siapa ibnu akhihi, anak daripada saudaranya, namanya Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafari alladzina yudnihim Umaru, dan dia termasuk rombongan yang dekat dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wa kanal qarra'u ashabu majlisi Umar. Nah, sementara qarra' itu sahabat teman duduk ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa musyawarati, dan teman musyawarahnya, kuhulan kanu au subanan, apakah dia itu termasuk yang tua maupun yang muda. Faqala Uyainah, maka berkata Uyainah ibni akhihi kepada anak saudaranya, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, laka ya wajhun inda hazal amiri, bagi kamu apa ada jalan, ada pendapat lain ya inda hazal amiri, di dekat Amirul Mukminin ini, yang dimaksud Umar bin Khattab. Bagaimana ya mengenai pendapat kamu, penilaian kamu tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Fasta'zanali alaihi, silahkan minta izin kepadaku atas penilaian Umar bin Khattab. Fasta'zana, lalu dia minta izin, fa'adzina lahu Umaru, lalu Umar memberikan izin buat dia. Falamma dakhala, maka tatkala dia masuk, qala, dibilang, hi ya ibnal Khattab, aduh wahai ibnal Khattab, fa wallahi, maka demi Allah, ma tu'tinal jazala wa la tahkumu fina bil adli, tidaklah kamu memberikan kepada kami kebaikan, dan kamu tidak pernah memberikan ketetapan hukum kepada kami dengan adil. Tuh, jadi Umar dibilang begitu, kamu nggak pernah melakukan kebaikan kepada kami, kamu nggak pernah memberikan ketetapan hukum yang adil kepada kami. Nah, setelah ini orang ngomong begitu sama Umar, fa'ghadaba Umar radhiyallahu anhu, maka marah Umar radhiyallahu anhu, hatta hamma ayu qa'ah bihi, sehingga dia punya cita-cita ingin menjatuhkannya. Faqala lahul Al-Har, maka berkata siapa Al-Har, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa, jadilah kamu sebagai orang yang pemaaf. Tuh, jadi Umar diingetin jangan marah. Khuzil afwa, jadilah kamu sebagai orang yang pemaaf. Ini firman Allah yang dihitab buat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad aja disuruh pemaaf, padahal Nabi Muhammad udah begitu istimewa akhlaknya, tapi masih ada khitab khuzil afwa. Nah, ini ayat dibacakan di hadapan Umar bin Khattab saat Umar bin Khattab marah karena dia mendengar ada satu orang yang bilang di depannya, ya siapa, ya yaitu seorang sahabat yang memang teman dekatnya sendiri, dibilang kamu tidak pernah memberikan kebaikan kepada kami, dan kamu tidak pernah memberikan ketetapan hukum yang adil kepada kami. Nah, pada saat Umar bin Khattab ya marah karena mendengar kalimat tersebut, lalu sahabat yang bernama Al-Har ya dibilang khudhil afwa, jadilah kamu sebagai orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah untuk melakukan kebaikan. Wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf ayat 199. Wa inna haza minal jahilin, dan sesungguhnya ini termasuk daripada bagian orang-orang yang bodoh. Wallahu majawazaha Umar, dan ya wallahi, dan demi Allah, majawazaha Umaru hina talah alaih, tidaklah ya kemudian melampaui batas Umar bin Khattab untuk marah ya ketika dia ya membaca ayat tersebut. Ya, jadi ketika ayat itu dibaca ya, maka Umar tidak lagi ya melakukan perbuatan marah kepada siapapun
Karena diingat dengan ayat khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, dan adalah dia terhenti ya di hadapan kitab Allah Subhanahu wa taala. Diam ya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Wallahu alam, dan Allah yang Maha mengetahui. Babu wa'zil insani man huwa ajallu minhu. Ini bab menerangkan tentang nasihat manusia kepada orang yang lebih mulia daripadanya. Fihi hadis ibnu Abbasin. Fihi di dalamnya ada hadis ibni Abbasin, hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Fi qissati Umar, terkait tentang kisahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fil babi, di dalam bab qablahu sebelumnya. Jadi artinya sahabat Umar kan dah mulia, tapi ada orang yang memang tahu persis dengan ayat tadi, lalu orang yang ada di bawahnya memberikan nasihat kepada sahabat Umar yang lebih mulia. Nah itu nggak apa-apa ya. Jadi ketika seorang ada yang memberikan nasihat kepada orang yang lebih mulia, ya itu tidak dibolehkan. Seperti ya itu dibolehkan seperti tadi ya, ada seorang sahabat yang memang ya dia lebih rendah kedudukannya, jabatannya kebanding dengan sahabat Umar bin Khattab yang saat itu menjadi Amirul Mukminin, tapi dia berani memberikan nasihat kepada Amirul Mukminin. Ya, jadi kalau seandainya ya ada pimpinan, dia lebih tinggi jabatannya, kita anak buahnya, ya tapi emang nih pimpinan nggak bener, ya boleh kita sebagai anak buah memberikan nasihat. Ya seperti itu. Ya artinya ya saat itu dibolehkan, tidak apa-apa. Ya kenapa? Karena memang ya kebaikan itu harus ditebarkan kepada siapa saja, dan nasihat itu mesti disampaikan kepada siapa saja. I'lam, ketahuilah, anna hadzal baba, sesungguhnya bab ini mimma tata'akadul inayatu bihi, dari sesuatu yang ditekankan untuk diperhatikannya. Fayajibu 'alal insani, maka wajib bagi manusia an nasihatu, memberikan nasihat, wal wa'zu, dan mau'izoh, sama tuh nasihat ya, wa'zu memberikan nasihat juga, wal amru bil ma'rufi memerintahkan melakukan kebaikan, wan nahyu mencegah anil munkari dari kemungkaran. Ya, jadi semua manusia punya kewajiban memberikan nasihat. Ya, kemudian dia harus amar ma'ruf nahi munkar. Likulli shagirin, bagi setiap orang yang kecil, wa kabirin maupun yang besar. Baik kepada yang lebih kecil, kepada yang lebih besar, tinggal lagi cara-caranya aja. Ya ada cara-caranya. Kalau kita ngomong kepada yang lebih tua bagaimana, kepada yang lebih muda bagaimana, kalau kepada orang yang sesama sebaya bagaimana. Tapi semuanya punya kewajiban. Kita sebagai manusia diperintahkan untuk selalu memberikan nasihat-nasihat amar ma'ruf nahi munkar kepada siapa saja. Ya baik kecil maupun besar, baik yang tua maupun yang muda. Iza lam yaglib ala zannihi tarattubu mafsadatin, apabila memang tidak mengalahkan atas asumsinya ya susunan mafsadahnya. Kalau memang dia terus menerus ya melakukan kerusakan, melakukan ya hal-hal yang tidak benar, kalau didiamin aja terus makin menjadi gitu. Nah ini walaupun dia lebih tinggi kedudukannya ya posisinya, maka tetap yang bawahan punya kewajiban untuk memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar, ala wa'zihi, itu untuk memberikan nasihat kepadanya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u, ajaklah ya kamu wahai Nabi Muhammad, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan kamu, bil hikmah. Tuh kita kalau ngajak orang ya selalu dengan hikmah ya, dengan cara-cara yang baik, maksudnya bil hikmah. Jangan kasar, jangan kagak santun, tetap ajak mereka dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik. Wal mau'izatil hasanati, nasihat-nasihat yang bagus. Kalau perlu kasih nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan boleh ajak ya berdiskusi mereka dengan jalan-jalan yang lebih bagus. Nah ini cara dakwahnya kita diajarkan oleh Allah. Ini pertama khitabnya kepada Nabi Muhammad dan juga buat kita semuanya.
Jadi ada 3 metode dakwah kita. Ya, jadi kalau dalam ilmu berdakwah itu ini dipakai banget nih. Ilmu metode berdakwah. Bagaimana cara-cara kita berdakwah? Yang pertama bil hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga jadilhum bilatih ya ahsan. Ini yang paling bagus. Wa amal ahadisu, adapun hadis-hadisnya binahwi mazakarna, seumpama apa yang telah kami sebutkan, fa aksaru, maka itu lebih banyak min antuh sorok, daripada yang bisa dibatasi. Wa amma ma yaf'aluhu katsirun minan nasi, adapun sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, min ihmali zalika, mendiamkan saja itu, fi haqqi kibaril maratibi, pada hak orang-orang yang mungkin kedudukannya lebih tinggi, wa tawahumihim, dan berasumsi kepada mereka, anna zalika haya, bahwasanya kalau itu dilakukan dimalu, fakhota'un sharihun wajah dan qabihun, pendapat yang seperti itu salah, jelas, ya bodoh, itu jelek. Jadi kalau ada orang melakukan, sebagian daripada manusia dibiarkan saja, orang-orang yang lebih punya profesi yang lebih tinggi, jabatan lebih tinggi melakukan kesalahan, didiemin aja. Udah diemin aja. Ya, nggak usah dikata apa-apa. Ya, sebab kalau kita ngomong ntar kita malu sendiri. Itu salah, nggak boleh. Ya, jadi kita lebih bagus kita kasih tahu. Sebab ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, adalah hal yang wajib bagi manusia. Kalau sementara ada orang melakukan dibiarkan begitu saja, ya dia melakukan kemaksiatan, itu adalah satu kesalahan. Fa inna dzalika laisa bihayain, kalau yang begitu bukan malu. Ya, ente kok kenapa sih kagak ngasih tahu? Kan dia salah. Habisnya saya malu sih. Nah, itu bukan malu namanya. Ya, jadi yang begitu bukan malu namanya. Fa inna dzalika laisa bihayain. Yang demikian itu namanya bukan malu. Wa innama huwa khawarun wa mahanatun wa da'fun wa ajun, itu namanya satu ya kerendahan, kelemahan. Ya, itu satu kerendahan dan kelemahan kita. Kita rendah, kita hina, berarti lemah kita, karena nggak bisa memberikan nasihat kepada orang yang lebih tinggi posisi kedudukan dan jabatan. Apalagi dia bos kita. Ya, itu susah. Wah, gue karyawan nih, kalau ngasih nasihat bisa-bisa ntar bahaya. Nah, seperti itu. Ya, artinya ada cara-caranya begitu. Sebab ya ini metode harus tahu. Kita kadang-kadang pengen maksudnya bagus, tapi karena caranya nggak tahu, ya akhirnya jadi korban ntar. Nah, begitu. Jadi harus tahu cara-caranya. Tetap ada kewajiban setiap manusia untuk memberikan nasihat kepada orang lain yang walaupun dia posisi dan kedudukan lebih tinggi, tapi kalau dia melakukan kesalahan tetap harus diingatkan. Nah, tinggal lagi cara-caranya. Ada cara-cara yang bagus bagaimana? Jangan dibiarkan saja karena dia merasa malu. Itu bukan malu, tapi itu satu kesalahan. Ya, itu satu kelemahan. Nah, seperti itu. Ya, fa innal haya'a khairun kulluhu, karena yang namanya sifat malu itu nilai-nilai kebaikan semuanya. Nah, kalau tadi dibilang malu itu bukan kebaikan. Ya, memberikan nasihat ya kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, posisinya, jabatannya, ya itu dibilang malu, itu bukan malu namanya, itu satu kesalahan. Sebab yang namanya malu khairun kulluh, semuanya bagus. Wal haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidak akan datang kecuali ya nanti memunculkan kebaikan. Wa hadza ya'ti bi syarrin, dan ini kalau malu kagak mau memberikan nasihat kepada orang yang lebih tinggi posisinya, ya itu tidak akan datang kebaikan kecuali syar, yang ada nanti ya ketidakbaikan. Falaisa bihayain, maka itu namanya bukan malu. Wa innamal haya'u indal ulama'i ar-rabbaniyina wal a'immatil muhaqqiqina, sesungguhnya malu menurut pendapatnya para ulama-ulama rabbani dan para imam-imam tahqiq, khulukun ya ba'asu ala tarkil qabihi, satu akhlak ya itu yang muncul, satu tabiat yang muncul ala tarkil qabih, untuk meninggalkan hal yang jelek. Nah, itu. Jadi malu itu begitu, satu akhlak, kebiasaan yang muncul dalam dirinya karena dia ingin meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya siang hari di bulan Ramadan, orang laki ya nggak ada alasan uzur syar'i makan
Nah, malu dia. Malu saya. Tuh, malu di situ mendatangkan kebaikan. Nah, itu malu tuh boleh. Ngerokok di bulan Ramadan siang hari, malu ah. Nah, begitu. Jadi ada rasa malu pas udah ngerokok. Astagfirullahaladzim, malu saya nih. Ya, saya merokok di siang hari. Nah, itu rasa malu tuh mendatangkan kebaikan. Nah, kalau ada orang ya udah kagak punya sifat malu, ngerokok cuek aja, bodo amat lah, urusan lu gua. Nah, ini namanya udah kagak punya rasa malu. Ya, nah seperti itu baru tuh namanya malu begitu tuh. Makan di siang hari, ya, buka warung nasi di siang hari, malu. Tuh. Jangan kan rezeki nih, ya rezeki entar. Rezeki itu udah diatur sama Allah. Takut banget sih ya nggak buka warung nasi, takut rugi. Ya Allah udah ngasih tuh rezeki. Kalau orang yang beriman pasti punya keyakinan begitu. Ya, jadi siang hari nggak usah buka dulu. Ya entar mulai jam 5 baru dah. Ada yang mau beli juga jangan makan di situ dulu, bungkus. Ya, bungkus. Nah, ini pasti untuk buka puasa. Kalau jam 11 ya udah buka, ya suruh paling buka puasa ntar lo masih lama banget. Ya jam 11. Ya begitu. Makanya kita ngukur diri. Apalagi kita tempat tinggal kita di kampung baru. Ya dekat masjid, dekat musola. Ya masa buka warung nasi jam 11, jam 10 siang udah buka, malu. Tuh, begitu walaupun Pak RT kagak negor, tapi malu aja udah. Walaupun Pak RW-nya kagak negor, ya udah kita saling memahami. Nih kita kan orang Islam, malu lah kalau buka warung nasi ya di siang hari. Walaupun pakai layar, ya. Kan modelnya sekarang pakai layar. Tapi lama-lama layarnya kebuka juga. Ya, ini sekarang udah mulai berani-berani. Udah mau selesai kali Ramadan dibilang. Atau mungkin dia udah selesai Ramadan, udah lebaran duluan. Ya, mereka pada makan aja. Padahal posisi tempatnya dekat masjid, posisi tempatnya dekat musola. Tapi kagak ada rasa malu sama sekali. Yang ngasih tahu juga, ya malu juga. Ya, apalagi yang ngontrakin. Ya, ntar daripada gue kasih tahu, dia pulang lagi. Ya, dia kagak ngontrak lagi, takut. Nah, seperti itu. Padahal bapak ibu, kalau ibu yang punya kontrakan, bapak yang punya kontrakan, omelin boleh. Ya begitu. Lu jangan buka lu. Kalau lu buka siang hari, udah nggak usah ngontrak sama gua. Ditakut. Nah begitu. Ini enggak. Ya dia biarkan saja. Sebab kalau kita baca kitab Sulamut Taufik, Pak, silahkan. Ya baca kitab Sulamut Taufik. Itu kita termasuk membantu orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah seperti itu. Sama dosanya. Sama dosanya. Ya seperti itu. Kecuali setiap kali bapak jual nasi tanya, ini buat siapa? Ya buat saya pak. Kamu orang Islam bukan? Orang Islam nggak boleh. Nah begitu. Ini buat siapa? Saya beli nasi bungkus buat istri saya pak. Karena istri saya head. Ya boleh sendokin, kasih. Tiap orang yang beli bapak harus begitu. Boleh nggak apa-apa. Ya itu dalam kitab Sulamut Taufik ada sanad keilmuannya. Ya seperti itu. Nanti ada orang beli tanya, bapak beli nasi buat siapa? Buat saya pak. Bapak emang orang Islam, nggak boleh. Ya nggak ada alasan uzur syar'i. Nah, kalau bapak kasih juga haram hukumnya. Nah, seperti itu. Itu ada aturan main. Tapi kan orang kalau jualan kagak mungkin siapa aja dikasih, ya dikasih. Sama warung-warung sederhana, warung Padang sekarang banyak yang udah pada buka. Gitu, pakai apa? Pakai layar-layar. Nah ini bicara masalah kita memberikan nasihat. Selama itu saudara kita, sesama kaum muslimin, kita punya kewajiban. Tapi kalau dia bukan orang muslim, lain lagi. Sebab yang diwajibkan berpuasa hanya orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini jangan sampai orang Islamnya sendiri yang memberikan fasilitas. Tuh, begitu jangan. Ya, kalau seandainya memang dia bakalan ya kagak usah begini bakalan mati, nggak ada duitnya, ya itu caranya tadi tuh. Silahkan. Sama juga kita kerja di bar.
Dulu saya waktu ngaji sama orang tua saya ingat banget baca kitabnya Al-Majalisus Saniyah. Ya, itu kata orang tua saya, kalau kita kerja di mana-mana udah kagak dapat, ada di bar. Ya, begitu. Dan memang ya kita udah mesti kerja di situ. Kalau nggak kerja di situ nggak ada lagi dah kerjaan yang lain. Di bar tiap hari ngasih minuman, barang-barang yang kagak benar, makanan yang tidak halal. Itu boleh, tapi setiap kita memberikan kepada tamu-tamu kita harus nasihatin dulu. Bapak, Ibu, ini minuman hukumnya haram, ya. Jadi kalau Bapak sebagai orang Islam haram hukumnya. Ini saya ngingetin, ya. Saya silahkan, saya berikan, tapi ini haram hukumnya. Tiap orang Bapak harus kasih tahu begitu, ya. Kira-kira besok dipecat kali Bapak, ya. Nah, begitu. Kalau nggak begitu nggak boleh. Ya, itu inkarul jelas namanya. Buka kitab Al-Majalis Saniyah. Ya, itu ada. Ya, dijelaskan seperti itu. Ya. Jadi ya, begitu Bapak Saudara. Kalau seandainya ada orang bilang boleh, ada jalannya. Kalau mau boleh udah darurat sekali. Dan setiap orang yang mau beli, ya itu harus dinasehatin, dikasih tahu seperti itu. Ya, makanya harapan saya, kita kalau tinggal di kampung baru dekat masjid, dekat musola, biar tahu diri lah gitu. Warung jangan sampai buka, malu di kampung baru. Ya, nah seperti itu, depan masjid, depan musola. Ya, tiap hari kita dengar suara azan, ya. Udah ente nyari rezeki di kampung baru udah enak bener. Jangan dirusak tuh kampung baru. Cuma itu doang harapan kita. Ini perlu saya sampaikan, perlu sebagai tanggung jawab saya. Ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi jangan sembarangan. Begitu. Ya, jadi tolong ya ada rasa malu juga. Jangan terang-terangan banget dah. Makan di siang hari. Kayak kita ini kampung apa sih? Ya tiap hari ngaji, tiap hari dengar suara-suara di masjid, di musola. Tapi ya cuma karena pengen dapat rezeki, siang hari buka warungnya. Ya, nah ini jangan. Ya, walaupun Pak RT kagak ngasih tahu, walaupun Pak RW nggak pernah datang, ya tapi tetap kita sebagai orang Islam punya kewajiban. Ya, ini baru namanya ya kita malu tuh. Itu malu yang mendatangkan kebaikan. Khulukun ya ba'su ala tarkil qabih. Nah, seperti itu. Wa yamna'u minat taksiri, dan dia menghalangi daripada taksir, kelalaian, fi haqqizil haqqi, pada hak orang yang punya hak. Wa hadza makna ma rawainahu, dan inilah makna dari apa yang telah kami riwayatkannya Anil Junaid radhiyallahu an, daripada Imam Junaid radhiyallahu an fi Risalatil Qusyairi, ya di dalam kitab Risalatul Qusyairi. Qala, beliau Imam Junaid di dalam kitab Risalatul Qusyairinya berkata, al haya'u ru'yatul alai wa ru'yatut taksiri. Malu melihat nikmat-nikmat yang begitu banyak dan melihat kita masih taksir, masih lalai kepada Allah. Kita udah dikasih nikmat ini, udah dikasih nikmat itu banyak banget, tapi kita masih lupa aja sama Allah. Malu kita. Nah, itu begitu. Fayatawalladu bainahuma, maka akan memunculkan, akan melahirkan antara ru'yatul ala dengan ru'yatul taksir, halat satu kondisi tusamma hayaan. Itulah kondisinya disebut dengan haya, sifat malu, ya. Jadi kita punya rasa malu sama Allah. Allah udah begitu baik sama kita. Rezeki apapun yang kita minta, yang kagak kita minta, dikasih sama Allah. Banyakan yang kagak minta, dikasih sama Allah. Ya, kita minta paling sedikit, minta ini, minta itu. Tapi yang kita kagak minta, udah banyak banget dikasih sama Allah. Ya, itu nanti kita melihat begitu besar, begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi kita masih lalai. Ya, nah inilah kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad awdahtu hadza, dan sungguh aku telah jelaskan ini ya mabsutan, itu terhampar fi awal syarhi sahihin muslimin, dalam awal syarah sahih Muslim. Walillahil hamdu, dan bagi Allah pujian-pujian. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Babul amri bil wafa'i bil ahdi wal wa'di. Ini bab menerangkan tentang perintah memenuhi janji. Ya, bil ahdi wal wa'di hampir sama ya.
al-wa'ad itu kalau kita belajar ilmu balaghah, wawunya namanya waw ataf muradib. Itu ataf muradib itu artinya saling menguatkan. Jadi dengan disebut al-ahdu dan disebut al-wa'du itu jadi cakep bahasanya. Ya, artinya sama. Ya, bil waqai bil ahdi wal wa'di, perintah untuk memenuhi janji-janji. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi iza ahadtum, dan penuhilah ya janji kepada Allah apabila kamu berjanji. Kita janji sama siapa aja berarti kita janji kepada Allah. Ya, al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Ya, seperti itu. Aufu bi ahdillahi iza ahadtum, penuhi janji kamu kepada Allah apabila kamu itu berjanji. Ini surah An-Nahl ayat 91. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi, wahai orang-orang yang beriman, aufu penuhilah bil uqudi, janji-janji kamu. Uqud sama aja, akad itu kan artinya ikatan, kita punya ikatan, kita penuhi itu ikatan kita, janji kita. Surah Al-Maidah ayat yang pertama. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Terdapat dalam surah Isra, surah Al-Isra ayat 34. Wal ayatu fi zalika kasiratun, bermula ayat-ayat yang menerangkan hal itu cukup banyak. Wa min asyaddiha qauluhu ta'ala, dan yang paling berat yaitu dari ayat-ayat tersebut adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat dari sekian banyak ayat-ayat terkait tentang memenuhi janji kita kepada Allah. Nah, ini ayat yang paling berat kata Imam Nawawi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, terdapat dalam surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, bacanya begitu, lima, lamnya huruf jar, banyak istifham gitu. Jadi kaidah di dalam kitab, ya dulu waktu saya baca Qawaidul I'rab, ya ini isim istifham, contohnya ma, kalau masuk lam huruf jar maka alifnya dibuang. Bapak Ibu nih, anak-anak santri ya yang lagi ngaji, ya lima asalnya lima, nah begitu. Jadi alifnya dibuang. Kenapa alifnya dibuang? Karena ada lam huruf jar. Ya, jadi lima. Kenapa? Ya, asalnya lima, banyak istifham. Itu. Lima takuluna. Alifnya dibuang karena ada kaidah. Setiap ya isim istifham, huruf istifham kemasukan huruf jar, maka alifnya harus dibuang. Lima takuluna. Nah, seperti itu. Kenapa? Takuluna, kamu berkata, malataf alun, terhadap sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Ya, wahai orang-orang beriman, Allah tanya, kenapa kamu berkata terhadap sesuatu yang kamu tidak lakukan, kamu tidak perbuat? Ancamannya apa? Kabura maqtan indallahi, maka amat besar murkanya Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu ma la taf'alun, kamu berucap terhadap sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Ya, itu. Jadi lima asalnya lima. Sama juga amma yatasaalun. Amma yatasaalun asalnya an huruf jar. An huruf jar. Ma ya istifham. Nun mati ketemu mim itu idgham. Makanya nunnya dihilangin. Ya, jadi nunnya dimasukkan ke mim. Jadi amma. Kemudian alifnya dibuang karena huruf jar. Jadi amma. Nah, begitu. Kalau kagak ngerti ilmu nahu tuh orang bilang amma itu fi'il madi, ikut wazan seperti madda, madda ya muddu, amma ya ummu, padahal salah. Ya, amma itu terdiri daripada apa? Huruf jar dan istifham. Gitu. Jadi mim yang tadinya ada alifnya dibuang. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita kagak ngaji nih yang begini-begini kagak paham. Gitu amma, ya begitu. Jangan dibilang amma fi'il madi,
Ya, jadi amma an huruf jar, ma istifham. Jadi bertanya, ya amma itu. Nah, makanya kalau mau ya waqaf itu mesti pakai hak sakat. Ya, bismillahirrahmanirrahim amma. Nah, begitu. Jadi ada hak sakatnya. Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Jangan bismillahirrahmanirrahim ya, salah. Ya, sebab ya ketika itu kalau mau diwakaf harus pakai hak sakat. Ya, hak tanda dia berhenti, diam. Jadi amma. Ya. Jadi amma yatasaalun sama lima takuluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat 2 ya, dengan ayat 3. Warwaina, dan kami riwayatkan fi sahihail Bukhari, dalam sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ya menyalahi janjinya. Wa iza tumina, apabila dikasih amanah khana, maka dia berkhianat. Zada, menambahkan ya Imam Muslim fi riwayati wa in shoma ya wa shalla, sekalipun dia suka berpuasa, sekalipun dia sholat, tetap dia munafik juga. Kena 3 tadi, apabila dibicara bohong, apabila berjanji menyalahi ya janjinya, apabila dikasih amanat dikhianat. Sekalipun kata Rasulullah di puasa Ramadan, puasa wasolla sholat, zuhur di sholat ya, dan seterusnya. Waza'ama, dia berpendapat ya, dia berasumsi annahu muslimun, bahwasanya dia orang muslim. Cukup saya kira. Nanti baru wal ahadisu bihadzal makna kasiratun wa bimazakana kifayatun, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Jadi ini Rabu ya, Kamis kita masih ngaji, kemudian Jumat ngaji, Sabtu baru ya terakhir kita ya sekalian tutup itu pengajian. Nah, 3 kali lagi kita ngaji. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat semuanya, panjang umur ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana la